Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini hari Selasa ya, tanggal 25 November 2025. Kelompok 9 yang beranggotakan Amanda Aulia Rahmat dan Nurul Faizah. Kelompok 9 akan mempresentasikan terkait materi analisis progresif up and judge. Kepada kelompok 9 waktu dan tempat silakan. Jadi di sini kami akan mempresentasikan mengenai judul kami yaitu analisis forecasting model ARCH dan judge. Baik, topik pembahasan ada 3. Yang pertama, konsep dasar prinsip kerja model forecasting ARCH dan judge. Kedua, kelebihan dan keterbatasan model ARCH dan judge. Dan yang ketiga, implementasi model ARCH dan judge dalam memprediksi volatilitas pada data keuangan. Masuk ke topik pertama yaitu konsep dasar dan prinsip kerja. Model ARCH atau Progressive Conditional Heteroscedasticity diperkenalkan oleh Robert Engel pada tahun 1982 sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan heteroscedasticitas bersyarat pada data kurun waktu. Konsep dasar dari model ARCH adalah bahwa varians residual pada waktu tertentu tidak bersifat konstan, melainkan bergantung pada nilai residual kuadrat dari periode-periode sebelumnya. Hal ini berarti volatilitas data keuangan seperti return saham memiliki pola ketergantungan temporal yang bisa dimanfaatkan untuk memprediksi volatilitas di masa depan. Jadi model ARCH itu hanya mengandalkan keguncangan dari masa lalu, sedangkan yang selanjutnya yaitu model judge Generalized Autoprogressive Conditional Heteroscedasticity adalah pengembangan dari model ARCH yang dirancang untuk mengatasi keterbatasan penggunaan model ARCH. Judge memperhitungkan tidak hanya pengaruh residual kuadrat dari periode sebelumnya, tapi juga varians bersyarat yang telah terjadi sebelumnya dalam memodelkan volatilitas saat ini. Dengan kata lain, model judge menggunakan informasi dari volatilitas masa lalu selain residual kuadrat masa lalu untuk menghasilkan prediksi volatilitas yang lebih akurat dan stabil. Jadi model judge itu adalah penyempurnaan dari model ARCH, di mana model ARCH itu hanya mengandalkan guncangan dari masa lalu, sedangkan model judge itu mengandalkan 2 hal, yaitu varians, ada tambahan variansnya. Selanjutnya, kelebihan dan keterbatasan model ARCH. Yang pertama, model ARCH itu efektif dalam mengatasi permasalahan heteroscedasticitas bersyarat pada ringan waktu, di mana varians residual tidak konstan dan berubah seiring waktu. Hal ini menjadikan sangat berguna untuk memodelkan volatilitas pada data keuangan seperti return saham dan suku bunga yang dinamis dengan memodelkan varians residual sebagai yang dinamis juga memodelkan varians residual sebagai fungsi dari residual kuadrat masa lalu. Model ini mampu menangkap pola volatilitas yang berkelompok yang sering terjadi di pasar keuangan. Kelebihan yang kedua, model ARCH itu memberikan informasi yang berharga dalam analisis risiko dan prediksi volatilitas sehingga banyak digunakan dalam pengelolaan risiko keuangan dan peramal pasar modal yang lebih realistis dibandingkan model tradisional yang mengasumsikan varians konstan. Keterbatasan model ARCH ini yang pertama, model ARCH sering
model tinggi, banyak lagi residual kuadrat untuk menangkap pola volatilitas yang kompleks, sehingga parameter yang harus diestimasi menjadi banyak dan model menjadi rumit serta sulit untuk diinterpretasikan dan diestimasi secara akurat. Keterbatasan kedua yaitu model ARCH hanya memperhitungkan dampak kejutan residual masa lalu terhadap volatilitas dan tidak memasukkan informasi tentang volatilitas itu sendiri di masa lalu, sehingga kurang mampu menangkap persistensi volatilitas jangka panjang yang sering muncul dalam data keuangan. Yang ketiga, model ini bersifat simetris, artinya model ARCH hanya mengasumsikan bahwa efek kejutan positif dan negatif terhadap volatilitas adalah sama, padahal dalam kenyataannya volatilitas sering memiliki efek asimetris. Misalnya berita buruk bisa meningkatkan volatilitas lebih besar daripada berita baik. Selanjutnya akan disambung oleh Nurul Fedita. Selanjutnya kelebihan model GARCH. Yang pertama, model GARCH mampu menangkap 3 karakteristik utama data hitungan keuangan, yaitu clustering volatilitas, volatilitas, dan efek leverage. Dengan kemampuan ini, GARCH menyediakan pemodelan volatilitas yang lebih realistis dan komprehensif dibanding model klasik. Kelebihan yang kedua yaitu model GARCH memerlukan jumlah parameter yang lebih sedikit dibandingkan model ARCH dengan order tinggi. Hal ini menjadikan GARCH lebih praktis dan efisien dalam pemodelan kurun waktu keuangan yang kompleks. Kelebihan yang ketiga yaitu GARCH dapat digunakan untuk keperluan manajemen risiko keuangan seperti peramalan value at risk atau VAR yang membantu dalam mengestimasi potensi kerugian maksimum dalam jumlah periode waktu tertentu dengan tingkat kepercayaan tertentu. Selanjutnya, keterbatasan model GARCH. Yang pertama, model GARCH kurang efektif dalam menangani efek leverage atau asimetri volatilitas, yaitu di mana berita buruk dan berita baik memberikan dampak volatilitas yang berbeda. Untuk mengatasi ini dikembangkan model-model varian GARCH seperti GARCH dan GARCH yang lebih mampu memodelkan fenomena simetris tersebut. Keterbatasan yang kedua yaitu GARCH belum mampu memperlihatkan perubahan struktur data tiba-tiba atau perubahan rate pasar secara eksplisit. Untuk hal ini, model Markov switching sering dijadikan alternatif yang dapat menjelaskan perubahan struktur. Yang ketiga yaitu model GARCH mengasumsikan volatilitas bersifat stasioner dalam jangka panjang, sehingga kurang fleksibel bila data mengalami perubahan pada volatilitas yang tidak stasioner dalam jangka panjang. Selanjutnya, implementasi model ARCH dan GARCH dalam prediksi volatilitas pada data keuangan. Model ARCH dapat digunakan untuk mengatasi residual yang tidak konsisten dalam data chains, atau dalam model yang digunakan untuk menggambarkan volatilitas dalam garis waktu keuangan atau metode. Model ini mengasumsikan bahwa varian residual dari suatu waktu dapat berubah seiring waktu dan tergantung pada nilai residual pada periode sebelumnya. Dengan kata lain, ARCH menyatakan bahwa volatilitas dari suatu waktu dapat diprediksi dan dipengaruhi oleh nilai-nilai sebelumnya dalam garis waktu itu sendiri. Pendekatan yang digunakan adalah menggunakan fungsi rataan dan fungsi ragam secara simultan. Itu berdasar model ARCH dengan order atau P dapat sebagai berikut. Rumusnya bisa dilihat di OPT dengan keterangan O2T sama dengan varian residual pada periode dengan T sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Alpha 0 sama dengan konstanta, alpha I-nya sama dengan parameter HP dengan I sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, kuadrat T 1 sama dengan residual kuadrat pada periode T min 1 dengan I sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Selanjutnya, model GARCH adalah suatu model di mana varian residual yang terjadi saat ini bergantung pada residual periode lalu dan varian residual periode lalu. Model ARCH dikembangkan oleh Wallerstein menjadi model GARCH
untuk menjawab permasalahan volatilitas data ekonomi dan bisnis, khususnya di bidang keuangan yang menyebabkan model-model peramalan sebelumnya kurang mampu mendekati kondisi. Selain itu, pengembangan model ARCH menjadi tugas salah satunya untuk menghindari outflow ARCH yang besar. Volatilitas tersebut tercermin dalam variasi residual yang tidak memenuhi asumsi homoscedasticity atau variasi dari residual konstan dari waktu ke waktu. Bentuk dasar model GARS dengan order I, dapat ditulis sebagai berikut. Dapat dilihat di PPT. Adapun kriteria tingkat volatilitas dengan alpha I adalah nilai A dan B. I adalah nilai GARS dengan I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, apabila alpha I tambah beta I lebih kecil dari 1, maka volatilitas harga yang menjadi rendah. Volatilitas harga rendah mengindikasikan bahwa risiko yang dialami dan tingkat variasi harganya juga rendah. Yang kedua, bila alpha I ditambah beta I sama dengan 1, maka volatilitas harga yang terjadi tinggi. Volatilitas harga tinggi mengindikasikan bahwa risiko yang dialami dan tingkat variasi harganya juga tinggi. Yang ketiga, bila alpha I ditambah beta I lebih besar dari 1, maka volatilitas harga yang terjadi sangat tinggi. Volatilitas harga tinggi mengindikasikan bahwa risiko yang dialami dan tingkat variasi harganya juga tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan boleh angkat tangan. Mengapa model GARCH itu sering menghasilkan hasil overfitting pada data dengan volatilitas rendah? Apa pendekatan teoritis untuk mengatasinya? Dari kelompok Saya dari kelompok Mohon para penanya ditulis nama, name, dan kirim di YouTube ya. Data pertanyaan mulai tambah. Jadi kan di dalam makalah bagian C itu ada dijelaskan bahwasanya kedua model ini bekerja dengan asumsi yang model ARCH sama GARCH struktur data cenderung stabil dan stasioner dalam jangka panjang. Namun pada kenyataannya kan kalau kita melihat kondisi keuangan sekarang tuh sering berubah-ubah loh. Contohnya kayak pada saat krisis ekonomi atau pada saat pandemi yang dahulu tuh, nah otomatis ada ya sejak stasioner lah. Jadi pertanyaanku tuh bagaimana nih kira-kira memastikan hasil prediksi ARCH dan GARCH itu tetap valid ketika struktur data keuangan yang sering berubah-ubah tuh, nah kayak apa caranya? Tadi kan ada yang berbeda kalau tadi dijelaskan loh kayak model GARCH itu menambah 3 karakteristik utama yaitu tentang keuangan sama kualitas dan tapi kan itu tidak mampu menangkap efek leverage atau dampak asimetris yang dampak asimetris antara berita buruk dan baik terhadap volatilitas tadi itu disamakan tadi itu. Nah terus kan keuangan di Indonesia ini cenderung lebih sensitif kok. Nah apakah penggunaan standar itu cukup dan memadai untuk digunakan di situasi ini keuangan di Indonesia ini?
Iya.
Aulia Azhar. Dan Nur Aisyah. Hafifah. Hafifah sudah masuk juga. Satu lagi. Di situ itu. Kemudian Tia. Tia. Gambarnya ini ya artis Korea. Iya, Mahi. Mariatul Fitria. Oke. Elma Noviani. Dia kelompok ini ada depan dulu. Hah? Ada Muhammad Arifan. kelompok sebelah. Ada yang kayak Terakhir ini Azmi. Azmi 2005. aku nggak ada sih aku masih kalau kayak gitu kota-kota SD kayak gitu kemarin kan beneran hancur Jadi model gas itu sering mengalami komoditi pada data dengan volatilitas rendah karena model ini sangat sensitif terhadap perubahan gas dan memiliki banyak parameter yang mencoba menyesuaikan volatilitas meskipun sebenarnya pergerakan datanya relatif stabil. Akibatnya model memaksa menentukan pola ketidakpastian padahal data tidak menunjukkan perubahan volatilitas yang signifikan. Untuk mengatasi masalah ini, pendekatan teoritis yang umum digunakan adalah menyederhanakan struktur model seperti memakai gauge model bersifat parsimonius agar jumlah parameternya tidak berlebihan. Selain itu, peneliti juga dapat menggunakan pendekatan seperti model dengan regularisasi, threshold gauge atau gauge yang dapat mengamati data dalam kualitas kecil tanpa memaksakan pola yang tidak ada. Dengan pendekatan ini, model menjadi lebih stabil, tidak terlalu kompleks, dan dapat menggambarkan karakteristik data secara lebih akurat tanpa menghasilkan algoritma. Bagaimana saudari Aditya? Ya, sudah. kalau kau lagi nih sampainya tadi punya aku kan ya
yang dianukan ibu. Fine. Kamu mau kemana aja? Tenang saja. Ikam itu mah banyak tanggung jawab sama terus. Ikam tuh banyak biasanya lo. Tapi nambah aja. Semuanya Mau ada tak? ada malah. Kena mau ya kakak. Apa nah ada? Jawab pertanyaan dari Tia. Jadi penggunaan garis standar itu pada dasarnya sudah cukup memadai untuk menangani banyak masalah keuangan Indonesia. Tapi karena kondisi pasar keuangan Indonesia sering mengalami guncangan mendadak, asimetri informasi dan reaksi berlebihan terhadap berita negatif, membuat volatilitas tidak selalu bergerak secara simetris. Nah, dalam situasi seperti ini, garis standar kadang kurang mampu menangkap volatilitas yang kompleks sehingga model yang lebih canggih seperti Niggers, habis itu GJR Guard atau T-Guard sering memberikan hasil yang lebih akurat. Jadi garis standar itu cukup untuk analisis umum aja, tetapi untuk karakter volatilitas Indonesia yang cenderung sensitif terhadap sentimen pasar, itu model garis lanjutannya biasanya memberikan gambaran yang lebih baik, contohnya kayak T-Guard yang GJR Guard atau T-Guard tadi. Jadi bisa mengambil positif negatif itu masuk ke semua.
tunjangan masa lalu itu. Sedangkan guard itu tuh butuh tambahan varians masa lalu. Jadi ada tambahan tunjangan sama varians itu yang mungkin bisa lebih efektif untuk jangka panjang. Nah, sedangkan kalau dengan keadaan cara mengatasinya itu bisa kita ambil data. Kan ini sudah berlalu, kayak misalkan pandemi itu kan sudah lumayan berlalu sekitar beberapa tahun yang lalu. Ada nggak usah ngambil yang jauh sampai pandemi itu. Nah, tapi kalau yang mau ngambil itu berarti kita harus ada effort lebih dengan menggunakan apps dan guards yang dimodifikasi kayak itu. Nah, kalau yang pakai apps atau guards yang sudah dimodifikasi itu bisa, tapi dengan tambahan uji-uji yang lain, uji stasionari. Ini pernah dijelaskan sama kelompok Paris Mampu. Itu harus kayak berkelanjutan ininya maunya. Terus kalau misalkan sudah lulus, sudah stasioner dari hasil uji tadi baru bisa dimasukkan ke model arch atau guard ini. Ya, apa ada pertanyaan? Kalau tidak ada, nanti bisa disimpulkan. Sudah berakhir sesi presentasi dan tanya jawab kita pada hari ini. Saya ingin menyimpulkan hasil dari presentasi kita. Jadi analisis forecasting arch dan guard itu memiliki perbedaan dasar, di mana guard adalah suatu penyempurnaan dari model arch yang hanya bisa meramalkan sesuatu dalam jangka pendek, sedangkan guard bisa untuk jangka panjang. Selanjutnya, keterbatasan dan kelebihan karena arch hanya bisa untuk jangka pendek, sedangkan guard tadi untuk jangka panjang. Kelebihannya tadi model arch itu efektif dalam mengatasi permasalahan heterositas bersyarat. Terus arch juga memberikan informasi yang berharga dalam analisis risiko dan prediksi volatilitas. Dan keterbatasannya model arch itu sering membutuhkan akordo yang tinggi untuk menangkap pola volatilitas yang kompleks. Sedangkan untuk guard itu memiliki kelebihan yang lebih signifikan daripada arch, di mana model guard mampu menangkap 3 karakter dalam rekam keuangan. Model guard juga menaruhkan jumlah parameter yang lebih sedikit dan mampu manajemen risiko keuangan. Sedangkan keterbatasannya kurang efektif dalam menangani efek leverage atau asimetris volatilitas, belum mampu memperhitungkan perubahan struktur data yang tiba-tiba, dan mengasumsikan volatilitas bersifat stasioner dalam jangka panjang. Mungkin sekian dari kami. Saya tutup dengan baca alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nanti untuk kelompok 10 dibayangkan kalau bisa minggu depan ya, sering dibayangkan nanti kelompok 10 itu sesi kedua, sesi ke-1-nya nanti kelas D ya. Gabungan.